saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu di dalam kasih Tuhan, kita bersekutu dalam firman Tuhan. Saat ini tanggal 24 bulan Juli 2022, saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan tentang puncak ajaran palsu di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi puncak ajaran palsu di akhir zaman ini nanti akan melahirkan terbentuknya jemaat-jemaat palsu yang disebut juga sebagai wanita sundal Babel di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17. Ini gereja palsu, saudaraku, pengikut antikris, itu disebut juga wanita sundal Babel atau gereja palsu. Saudaraku, jadi orientasi apa yang dikerjakan oleh mereka semata adalah kenikmatan dunia, mengejar harta, mengejar hawa nafsu, kemudian segala macam kenikmatan dunia, seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-18 itu berbagai macam kenikmatan dunia yang dihancurkan ketika Babel itu dihukum oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cikal bakal dari ajaran palsu ini sudah diperingatkan oleh Tuhan secara keras ini di dalam kitab Wahyu pasal 2 juga. Saudaraku, di sana ada beberapa hal, contoh-contoh kecil dari ajaran yang tidak benar, seperti ajaran Bileam itu yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14. Itu orang-orang yang melayani karena upah. Nah, karena melayani disebabkan karena upah, ini akibatnya, saudaraku, orang yang mungkin disebut sebagai pemimpin rohani, bisa jadi disebut sebagai pemimpin rohani, tetapi mereka melayani karena upah. Karena mereka pelayan upahan, akibatnya tidak memiliki satu pergumulan dan tanggung jawab untuk terbukanya rahasia firman Tuhan, kemudian juga untuk membawa jiwa-jiwa itu kepada kebenaran yang hakiki, tidak punya beban untuk membawa jemaat itu kepada keselamatan yang hakiki, apalagi rencana besar Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, itu terjadi karena pelayan-pelayan yang bisa juga itu merupakan pemimpin rohani, mereka adalah orang-orang upahan, akibatnya nggak punya tanggung jawab. Saudaraku, mereka bisa menyesatkan jemaat, tidak punya pergumulan khusus. Ini yang disebut sebagai ajaran Bileam. Saudaraku, jadi melayani tetapi motivasinya itu karena upahan. Saudaraku, makanya saya memberikan satu pengertian, satu ajaran kepada saudara bahwa kalau saudara ingin supaya hamba Tuhan itu merdeka di dalam menyampaikan pemberitaan firman, dia tidak didoktrinasi siapapun, benar-benar menyuarakan suara dari kebenaran, suara Roh Kudus, suara firman Tuhan yang murni, tidak disetir oleh siapapun kecuali oleh Tuhan dan oleh Roh Kudus. Saudaraku, maka saudara biasakan topang pekerjaan Tuhan. Sebab kalau hamba Tuhan ini berkecukupan, saudaraku, maka dia tidak akan bisa disetir siapapun, saudaraku. Dia juga tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Tetapi kalau seorang pelayan yang bisa merupakan pemimpin rohani itu, saudaraku, dia bekerja karena upah, saudaraku, dia dengan mudah bisa disetir oleh orang lain. Saudaraku, puji Tuhan, di dalam pelayanan kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, Tuhan mendatangkan orang-orang yang begitu luar biasa, saudaraku, sehingga saya dengan berani menyatakan kebenaran, dengan tanpa saya itu dipengaruhi oleh siapapun, tanpa didoktrin siapapun, tanpa, saudaraku, keraguan. Saya menyatakan kebenaran. Segala sesuatu yang saya dapat melalui hikmat, melalui makrifat, melalui ilham roh, melalui firman Tuhan, ini saya sampaikan terbuka. Jadi tidak ada
satu beban ketakutan, saudaraku. Karena saya tahu yang menghidupi saya, yang mencukupi saya itu Tuhan melalui orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Jadi kalau ingin saudara hamba Tuhan yang melayanimu, pendeta-pendeta yang melayanimu itu bisa menyampaikan segala sesuatu lurus, tidak karena didoktrin oleh siapapun, saudaraku, maka saudaraku biasakan menopang pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, topanglah pekerjaan Tuhan itu sebaik-baiknya, supaya hamba Tuhan itu, saudaraku, bekerja bukan karena upah, memiliki tanggung jawab untuk membawa jiwa-jiwa itu pertama kepada kebenaran, minimal orang itu masuk surga. Kalau mati, saudara, kalau meninggal dunia bisa masuk surga. Apalagi saudaraku, teristimewa di akhir zaman itu bisa membawa jemaat kepada kesempurnaan, arah lahirnya anak manusia yang ketiga, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, saudaraku. Jadi yang dinanti-nantikan tuh, saudaraku, kalau zaman Tuhan Yesus ya lahirnya Tuhan Yesus, tetapi di akhir zaman itu yang dinanti-nantikan itu lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus. Di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu jemaat-jemaat yang sempurna, itu badannya Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ajaran Bileam itu selain melayani karena upah, mereka juga ditandai dengan dosa zina, saudaraku. Jadi selain karena upahan, juga dengan mudah melakukan zina, saudaraku. Saya akan bacakan Wahyu pasal 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Jadi saudaraku, karena upahan akibatnya menyesatkan. Saudaraku, di sini dikatakan ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Nah, saudaraku, jadi kalau seorang pelayan yang bisa merupakan itu pemimpin rohani, tetapi dia upahan, saudaraku, itu bisa, saudaraku, kalau tidak hati-hati bisa menyesatkan orang. Di sini dikatakan yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi akibat ajaran yang tidak benar, akibat orang-orang upahan tadi, saudaraku, itu kebenaran tidak sampai kepada jemaat. Akhirnya, saudaraku, dosa semacam zina dan lain sebagainya itu begitu mudah masuk. Penyembahan berhala bisa masuk dengan mudah. Saudara, selain ajaran Bileam, ini ada juga ajaran wanita Isabel di Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai 24. Ini cikal bakal dari lahirnya gereja palsu di akhir zaman. Kalau ini tidak diperbaharui, saudaraku, kalau hal-hal yang semacam ini tidak diluruskan, saudaraku, nanti lama-lama akan terjerumus kepada gereja palsu, gereja sundal Babel. Saudaraku, pengikut antikris itu nanti lama-lama, saudaraku, ya tidak sadar, namanya orang terjerumus itu banyak-banyak tidak sadar, saudaraku. Tetapi mereka yang jelas merupakan orang-orang yang memenuhi segala macam keinginan hawa nafsu daging. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai 24. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saudara yang dikasih Tuhan, ini ada ajaran wanita Isabel. Isabel itu di dalam sejarahnya itu adalah istri Raja Ahab, ya saudaraku, yang nyetir Raja Ahab. Jadi karena begitu besar pengaruh dari si Isabel ini, akhirnya Raja Ahab melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Saudaraku, demikian juga ini di
salah satu jemaat di akhir zaman ini ada ajaran Isabel. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Nah, wanita Isabel itu apa, saudaraku? Orang-orang yang mempengaruhi hamba-hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin, saudaraku, untuk melakukan, di sini dikatakan melakukan zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ini nanti ada artinya juga ya, saudaraku. Wanita Isabel ini menyebut dirinya nabiah. Nah, saudara, ini sekarang banyak orang yang mengaku diri sebagai ini, sebagai itu, saudaraku. Jadi mengaku sebagai nabiah, saudaraku. Padahal kalau nabi betulan tuh malah jarang ngaku-ngaku begitu, saudaraku. Tetapi mereka akan diberikan satu bukti, satu kuasa yang nyata, bukan karena ngaku-ngaku seperti itu, saudaraku. Jadi nabiah yang betulan, nabi yang betulan itu justru tidak mengaku-ngaku seperti itu, saudaraku. Di sini dikatakan kalau ajaran wanita Isabel itu justru dia itu menyebut dirinya nabiah, ngaku-ngaku aku nabi, aku nabiah yang dipercaya untuk misalkan apa gitu, saudaraku. Jadi ngaku-ngaku, padahal kalau nabiah sesungguhnya justru nggak ngaku-ngaku seperti itu. Kalau nabi sesungguhnya dia juga tidak akan ngaku-ngaku seperti itu, melainkan mulut orang lain yang akan mengatakannya, karena pelayanannya disertai dengan bukti-bukti kuasa Tuhan yang begitu nyata. Ini nabi yang betulan. Tetapi nabiah palsu, wanita Isabel itu ngaku, aku nabi, aku nabiah yang diutus di akhir zaman, saudaraku. Waspada kalau ada semacam ini, sebab nabiah yang beneran, nabi yang beneran justru nggak ngaku-ngaku. Pengakuan justru datang dari mulut orang lain, saudara. Karena orang lain melihat, menyaksikan, merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saya beritahu ini ya, kalau nabi betulan tuh malah nggak ngaku-ngaku, saudaraku. Tetapi ini yang ditegur oleh Tuhan, si Isabel ini, saudaraku, ini malah ngaku-ngaku, mengaku dirinya nabi, ya aku nabi, aku diutus Tuhan, aku ini nabi ya, saudaraku. Seperti itu yang diajarkan itu, saudaraku, menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Oh, zina kira apa, saudaraku, gitu, saudaraku, dan makan persembahan-persembahan berhala. Kemudian ayat selanjutnya, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Nah, ini saudaraku, yang tidak bertobat dari ajaran Isabel ini akan terlempar ke dalam kesukaran besar, dan nanti akan masuk di dalam kumpulan dari jemaat-jemaat palsu, pengikut-pengikut antikris di akhir zaman. Jadi saudaraku, kalau tidak bertobat dari ajaran Isabel ini, saudaraku, wanita yang menyebut dirinya nabi itu, saudaraku, nabiah itu, saudaraku, mengajar dan menyesatkan banyak orang, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Akan masuk di masa antikris, saudaraku, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, Tuhan itu menguji batin dan hati orang, menguji motivasi seseorang, baik hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ataupun jemaat. Tuhan yang menguji batin. Saudaraku, kalau saya menegur keras, bahkan orang yang dekat dengan saya, itu bukan saya benci, saudaraku, saya sayang, saudaraku.
Kalau saya menegur saudara melakukan dosa apa begitu saudaraku, itu karena saya sayang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan itu yang menguji batin dan hati orang. Hati saudara itu yang menguji Tuhan. Tidak usah berbelit-belit di hadapan Tuhan itu, karena Tuhan yang menguji batin. Jangan menyembunyikan lipatan-lipatan dosa yang membuat saudara nanti tidak bisa tahan ketika anak manusia itu menyatakan dirinya. Saudara harus bertobat dari dosa-dosa itu, karena Tuhan itu menguji batin yang saudara batin. Saudaraku, yang sudah rencanakan di dalam batinmu itu Tuhan sudah ngerti, karena Tuhan yang menguji batin dan hati orang. Di sini katakan, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidik yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nah, di jemaat Tiatira selain ada ajaran Isabel ini, mereka juga getol mempelajari seluk-beluk iblis. Lah, buat apa sih saudaraku? Makanya ini ditegur oleh Tuhan. Buat apa kita itu belajar seluk-beluk iblis? Ya lebih baik kita belajar seluk-beluk firman Tuhan, seluk-beluk kebenaran, seluk-beluk surga. Saudaraku, ini Tuhan nyata-nyata menegur loh saudaraku. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut sebagai seluk-beluk iblis. Saudara, kalau ada ajaran yang mengajarkan tentang iblis itu, yang senang banyak sekali, baik itu di gereja onsite maupun ketika pelayanan online, itu viewernya banyak sekali kalau bahas iblis itu, malahan saudaraku, bahas tentang seluk-beluk iblis itu. Tapi ketika membahas kebenaran Tuhan, rencana Tuhan di akhir zaman, itu saya heran, viewernya sedikit, tapi sedikit tidak apa-apa, mentes ya saudaraku. Luar biasa kegerakan Kitab Wahyu, saudaraku. Rencana Tuhan di akhir zaman ini saudaraku begitu dahsyat dan ajaib, menyibakkan segala macam kegelapan, menegur segala macam dosa, mengoreksi segala macam dosa. Termasuk orang yang suka belajar seluk-beluk iblis itu Tuhan tegur. Gak usah kamu belajar seluk-beluk iblis itu, buat apa? Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Amin. Saudaraku, jadi ini cikal bakal dari lahirnya, dari munculnya saudaraku gereja palsu yang di dalam kitab Wahyu pasal 17 disebut sebagai Babel besar, ibu dari semua pelacur di bumi. Saudaraku, jadi di akhir zaman akan muncul saudaraku jemaat-jemaat palsu, gereja-gereja palsu dengan ajaran-ajaran yang palsu juga, yang cikal bakalnya sudah ada. Ini ajaran Bileam, kemudian saudaraku ajaran Isabel, kemudian seluk-beluk iblis dan lain sebagainya. Ini sudah diterangkan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-14, kitab Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai 24. Bahkan banyak lagi saudaraku di kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga itu, tetapi tidak akan saya sebutkan semuanya. Ini yang tertulis secara jelas saja saudaraku. Kemudian kita akan masuk seperti apa profil dari gereja palsu atau pengikut antikris di akhir zaman. Itu saudaraku disebut sebagai mempelai palsu atau gereja palsu, gereja sundal Babel, ibu dari semua pelacur di bumi. Dikatakan di dalam bahasa Alkitab seperti itu. Saudaraku, kita akan membaca ini karakter dari gereja sundal Babel, orang-orang yang masuk di dalam perkumpulan jemaah-jemaah palsu. Saudaraku, orang-orang yang terjerumus masuk di dalam ajaran-ajaran palsu itu nanti memiliki sifat yang kurang lebihnya seperti ini. Ini baru saya berikan satu pengungkapan sedikit saja ya saudaraku. Sebetulnya ini banyak sekali, tetapi saya akan sampaikan sedikit demi sedikit.
Wahyu pasal 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Amin. Saudaraku, pelacur besar disebut seperti itu. Kalau Wahyu pasal 12 itu bukan pelacur besar, karena dia mempelainya Kristus. Dia hanya menerima benih dari Tuhan Yesus Kristus sehingga dia mengandung. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1, kedua, kemudian melahirkan anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku, itu bukan pelacur, disebut seperti itu bahasa rohaninya. Saudaraku, ini artinya apa atau saudaraku? Pelacur besar itu apa atau saudaraku? Orang yang apa-apa, ajaran apa-apa itu masuk, saudaraku. Nggak pandang itu ajaran benar, ajaran salah, saudaraku, semua dimasukkan. Semua benih itu dimasukkan, saudaraku. Nah, ini bedanya dengan Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Mempelai yang berpakaian matahari, bulan dan bintang itu, saudaraku, itu hanya benih dari mempelai pria surga yang masuk. Tetapi saudaraku, gereja palsu ini ajaran-ajaran, ada ajaran Isabel masuk, saudaraku, ada ajaran Bileam masuk, saudaraku, yang tujuannya semuanya untuk kenikmatan daging. Jadi telinganya ini terbuka, hatinya ini terbuka untuk berbagai macam ajaran-ajaran, tidak pandang itu benar atau salah. Ini yang disebut dengan pelacur rohani itu seperti itu, saudaraku. Jadi mau mendengar apa yang salah, saudaraku, berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak benar, tidak jelas asal-usulnya itu mereka masukkan. Itu ciri dari pengikut-pengikut antikris di akhir zaman. Oh, ajaran itu oke, ajaran itu oke, ajaran itu oke, padahal itu ajaran yang memupuk hawa nafsu dan keinginan daging, bukan ajaran yang alkitabiah. Saudaraku, itu ciri dari pelacur besar, orang-orang yang masuk di dalam kumpulan jemaat-jemaat yang, saudaraku, terjerumus menjadi pengikutnya antikris. Jadi ajaran apa-apa itu masuk, saudaraku, tidak disaring, tidak ada filter yang saudaraku, membentengi dirinya, pikiran dan hatinya. Jadi semua pengajaran masuk, saudaraku, semua benih masuk, tidak pandang itu benih dari kuasa kegelapan, benih dari siapa, semua masuk, saudaraku. Ini ciri dari di sini dikatakan, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu atas putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Saudaraku, pelacur besar ini, yang disebut pelacur ini tentunya pihak wanita. Pihak wanita itu menunjuk kepada jemaat, saudaraku, menunjuk kepada jemaat, saudaraku. Jadi jemaat yang dengan mudah menerima berbagai macam ajaran-ajaran yang gak jelas, saudaraku, yang nanti justru membuat pencernaan rohaninya itu rusak, saudaraku. Kita akan melihat ayat yang kedua dari Wahyu pasal 17. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, ajaran yang disampaikan oleh raja-raja, ada raja dari mungkin dari negeri A, negeri B, negeri C, itu kan membawa ajaran macam-macam, ya, saudaraku. Itu masuk semua, diterima semuanya, saudaraku, masuk. Nah, beda dengan mempelai di Wahyu pasal 12. Itu menerima ajaran dari raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus saja. Saudaraku, ini bedanya. Makanya mempelai anak domba itu dahsyat, berpakaian matahari, bulan dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut ayat yang ketiga. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh dengan tertulis, yang
penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, ini pada ayat yang ketiga ini diterangkan bahwa ini terjadi penjungkir balikan tahbisan. Ya saudaraku, jadi etika surga dijungkir balikkan. Di dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Jadi ini seorang perempuan itu justru duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, binatang antikris, saudaraku. Saudaraku, jadi tahbisan ini dibalik, saudaraku. Dalam satu ayat, saudaraku, dikatakan bahwa saudaraku, kepala dari tiap laki-laki itu Kristus, dan kepala dari perempuan itu ialah laki-laki. Yuk kita akan baca di sana. Ketika ajaran Sundal Babel itu terjadi, saudaraku, yang nyetir itu justru, saudaraku, dari pihak bawah, saudaraku. Dari pihak jemaat itu mendikte, Pak Pendeta, nanti khotbahnya ini ya. Kalau enggak itu nanti kita enggak suka, kita enggak persembahan. Kalau enggak itu nanti kita tidak undang Pak Pendeta lagi, seperti itu misalnya. Ini contoh yang paling simple. Saudaraku, kita akan baca. Jadi tahbisan dijungkir balikkan. Di dalam ajaran Sundal Babel itu seperti itu. Saudaraku, kita akan baca 1 Korintus 11 ayat 3. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Aku mau supaya kamu tahu hal ini, yaitu kepala dari laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudaraku, jadi kepala dari perempuan itu adalah laki-laki. Nah, ini di persekutuan Sundal Babel tadi, saudaraku, persekutuan jemaat palsu tadi, saudaraku, itu justru, saudaraku, yang mengepalai itu digambarkan sebagai pihak wanita, artinya jemaat. Jemaat itu mendikte. Ketika seseorang mau khotbah, nanti Pak Pendeta khotbahnya ayat ini ya, kita biar bisa sukacita, kita biar bisa happy-happy, kita bisa tertawa-tawa, kita bisa terhibur. Saudaraku, jadi seperti itu. Akibatnya tidak pernah ada suara Tuhan di sana, di dalam persekutuan Sundal Babel. Adanya ya ketawa-ketawa, saudaraku, ketawa ketiwi, saudaraku, bahagianya daging, saudaraku. Ya kalau saudara pengen tertawa-tertawa terus, itu yang diundang ya pelawak saja, saudaraku. Tetapi kalau saudara ingin melakukan penyucian, pendamaian dari dosa-dosa, ya undanglah hamba Tuhan yang betul-betul menempati tahbisan yang baik, saudaraku. Artinya dia menjadi penyalur aspirasi dari bicaranya Tuhan. Kepala dari laki-laki itu Kristus, saudaraku, dan kepala dari wanita itu laki-laki, saudaraku. Artinya hamba Tuhan itu memiliki otoritas untuk menyampaikan kebenaran tanpa intervensi dari bawah, dari jemaat, saudaraku. Jadi kalau mau khotbah, misalkan, saudaraku, ini jangan seorang pendeta itu menerima laporan-laporan ini itu, saudaraku, nanti bisa malah menjadi salah. Tidak lagi menyampaikan aspirasi bicaranya Tuhan, tetapi nanti terpengaruh oleh daging, terpengaruh oleh omongan orang, saudaraku, sehingga dia berkhotbah karena laporan orang. Ini salah satu dari roh Sundal Babel juga itu, saudaraku. Makanya saya itu kalau sedang menyampaikan firman Tuhan, saya betul-betul menetralkan pikiran hati saya ini dari kepentingan seperti itu. Saudaraku, saya harus menyampaikan betul-betul apa yang menjadi maunya Roh Kudus dan maunya firman Tuhan. Saya sampaikan tegas. Dan karena saya bukan hamba upahan, saya berani
Saudaraku, saya berani menegur keras jemaat-jemaat. Kalau memang dia berdosa, saya tidak mengenakkan telinga jemaat-jemaat. Bahkan seperti kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu seringkali keras sekali saya itu, saudaraku. Nek kowe duwe kuping rungokno, ning nek kowe ora duwe kuping deloken, lihat. Saudaraku, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku, seperti itu. Jadi pada persekutuan jemaat Sundal Babel, gereja palsu itu, saudaraku, itu hierarki dijungkir balikan. Etika surga itu dijungkir balik, saudaraku. Jadi dari bukan dari Tuhan kepada hambanya kemudian diteruskan kepada jemaat, tetapi khotbah acara rohani itu merupakan inspirasi dari bawah, saudaraku, yang kemudian mengatur, mendikte. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman harus sampaikan ini. Saudara, akhirnya tidak ada koneksi dengan Tuhan karena menuruti keinginan manusia. Saudaraku, saya teringat ketika bangsa Israel itu, saudaraku, berteriak-teriak minta Saul menjadi pemimpin, saudaraku. Itu beda dengan ketika Daud yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi pemimpin. Kepemimpinan Saul itu karena teriakan dari bawah, dari bangsa Israel yang meminta, ya saudaraku. Jadi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan itu beda dengan pemimpin yang terpilih karena desakan dari bawah. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi persekutuan palsu dari gereja Sundal Babel, gereja palsu itu, saudaraku, ini berasal dari bawah, saudaraku. Jadi segala sesuatunya itu berasal dari bawah. Pendeta berkhotbah itu karena memenuhi aspirasi dari bawah, bukan menyampaikan apa yang menjadi keputusan dari rencana Tuhan, bukan menyampaikan segala sesuatu menurut roh dan firman, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan dari bawah. Sudah yang dikasih Tuhan, ini yang digambarkan bahwa perempuan itu duduk di atas binatang yang merah ungu. Saudaraku, kemudian ayat yang keempat dari Wahyu pasal 17, ini sifat selanjutnya dari persekutuan palsu, persekutuan Sundal Babel. Itu Wahyu pasal 17 ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada sebuah cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Amin, saudaraku. Jadi ini persekutuan palsu ini, saudaraku, mengutamakan pakaian-pakaian jasmani, ya saudaraku. Jadi gebyar jasmani itu sangat penting. Bahkan mungkin bisa juga ini merupakan pakaian yang mungkin bisa disebut sebagai pakaian profetik begitu, saudaraku, yang harganya mahal-mahal dan lain sebagainya. Seperti itu, saudaraku, mengutamakan hal-hal yang lahiriah, pakaian-pakaian, memakai kain ungu, kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Nah, ini beda dengan Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Perempuan mempelai wanita anak domba, itu pakaiannya matahari, bulan, dan bintang. Artinya pakaiannya kesucian, kebenaran. Pakaiannya adalah kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi persekutuan palsu ini, saudaraku, justru yang dilihat, diutamakan tuh pakaian lahiriah. Ada kain ungu, kain kirmisi dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Nah, kalau berbakti itu malah api-apian baju gitu, saudaraku. Api-apian perhiasan, saudaraku, berlomba-lomba jor-joran, bahasa Jawanya itu seperti itu, saudaraku. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Saudaraku, cawan yang dipegangnya juga cawan yang penuh dengan kenajisan dan percabulan. Karena apa yang dilakukannya adalah
persekutuan yang tidak benar, saudaraku. Yang pertama tadi menjungkir balikkan tahbisan, saudaraku. Kemudian selanjutnya ini, saudaraku, mengutamakan pakaian dan perhiasan yang lahiriah, dengan baju-baju yang kayak bintang-bintang film kayak gitu, saudaraku. Baju-baju yang mewah luar biasa, saudaraku, itu merupakan sesuatu yang penting bagi persekutuan Sundal Babel, saudara. Kita akan baca, saudaraku, di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, perhiasannya ini Rasul Petrus katakan jangan secara lahiriah. Nah, pada gereja palsu tadi, gereja Sundal Babel tadi, saudaraku, justru mengutamakan hal-hal lahiriah. Dari kain yang ungu, saudaraku, kita akan baca lagi tadi, saudaraku, di dalam Wahyu pasal yang ke-17. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Saudaraku, jadi dari, saudaraku, hasil percabulannya itu apa tahu, saudaraku? Ya tadi dari ajaran-ajaran yang masuk dari para raja di bumi. Raja dari Timur Tengah ajarannya diterima, raja dari Eropa, raja dari mungkin daerah Brasil, saudaraku, semua dimasukkan. Nah, dari percabulannya itu, saudaraku, dia menjadi kaya karena mau mendengar banyak ajaran-ajaran dari para raja di bumi. Tapi mempelai Tuhan, dia mendengar ajaran dari Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-6 dari Wahyu 17, ini sifat selanjutnya. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Amin, saudaraku. Saya beritahu saudara, gereja palsu atau persekutuan Sundal Babel ini nanti merupakan inisiator dari pemberian tanda karagma, saudaraku, terhadap pembantaian terhadap orang-orang kudus. Di sini dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Saudaraku, jadi karena ajaran yang masuk di dalam pikiran dan hatinya itu, yaitu tadi dari ajaran-ajaran dari negara dari raja di Eropa masuk, dari raja di Timur Tengah, di mana-mana masuk, saudaraku, nanti mengakibatkan mereka itu benci kepada orang yang kudus, kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudaraku, akibatnya di masa antikris mereka berkonspirasi menciptakan tanda 666 itu, dan barang siapa yang tidak mau memakai tanda itu, mereka akan dibunuh, saudaraku. Dan itu inisiatornya adalah si wanita Sundal Babel ini. Dan wanita Sundal Babel ini nanti secara spesifik menunjuk kepada satu kota besar di bumi ini, saudaraku. Saya ulangi ayat 6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ayat 7, lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada
namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Ini antikris, sang antikris, saudaraku. Ini merupakan pemimpin besar dunia nanti setelah kita masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, tepatnya 3,5 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nanti dunia akan dipimpin oleh pemimpin yang sangat keji, namanya antikris atau pembinasa keji. Saudaraku, ini jadi ada konspirasi di antara mereka. Ayat 8, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, dan ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kehidupan, di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Ini kenapa, saudaraku? Karena antikris itu merupakan pengejawantahan atau penjelmaan kembali dari rohnya Fir'aun. Fir'aun itu dulu ada, saudaraku, roh Fir'aun itu kemudian tenggelam di laut Teberot. Nah, di akhir zaman nanti akan muncul lagi dari dalam laut. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-1. Dari dalam laut itu akan muncul antikris. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 9, saya tidak akan membahas jauh ke sana. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu ialah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Nah, saudaraku, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ayat yang ke-12, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ayat 13, mereka sekata kekuatannya dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Jadi, saudaraku, antikris dan konspirasinya itu bersepakat berperang melawan Tuhan Yesus, anak domba. Saudaraku, nanti akan ada di akhir zaman itu negara-negara yang memang sengaja Yesus itu apa? Mari kita lawan bersama-sama, saudaraku. Akan seperti itu, saudaraku. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ayat yang ke-16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Saudaraku, nanti akan terjadi penghukuman terhadap Babel di dalam 1 jam saja di Wahyu pasal 18. Saudaraku, jadi kalau persekutuan itu, saudaraku, bukan berasal dari Tuhan, saudaraku, merupakan persekutuan yang salah, akhirnya saling memusuhi seperti itu. Saudaraku, ayat yang ke-17, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan, ayat yang ke-18, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Amin. Jadi nanti yang disebut wanita sundal Babel, perempuan sundal Babel di Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18 itu secara
secara fisiknya nanti juga menunjuk kepada satu kota, di mana kota itu penuh dengan kemabukan, hawa nafsu, pesta pora, saudaraku, berbagai macam kenikmatan dunia seperti yang dituliskan, dihancurkan di dalam Wahyu pasal 18, dihancurkan dalam 1 jam saja itu. Saudaraku, kota itu merupakan kota di mana raja-raja itu, saudaraku, memenuhi hasratnya. Artinya apa yang menjadi kemauan dari raja-raja di bumi itu di sana, saudaraku, di kota tersebut ditampung. Dan kota itu merupakan inisiator yang akan membantai orang-orang kudus, saudaraku. Satu kota yang penuh dengan kekejian. Makanya nanti akan dihukum oleh Tuhan di dalam hukuman 1 jam saja. Itu perang nuklir, saudaraku, saya beritahu. Itu nanti terjadi perang nuklir. Dan kota itu akan hancur dalam 1 jam saja. Jadi nanti sebelum ada perang Harmagedon, perang terakhir di mana Tuhan Yesus datang, itu akan ada perang nuklir yang menghancurkan kota besar yang di dalamnya itu penuh dengan orang-orang, penuh dengan jemaat-jemaat palsu, kota yang mementingkan hawa nafsu, di mana di kota tersebut, saudaraku, dicetuskan pembantaian terhadap orang-orang kudus, sampai dikatakan wanita itu, saudaraku, kota itu mabuk dengan darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau saudara ini bandingkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, ini betul-betul berbeda. Saudara, kalau Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 6 itu luar biasa sekali, saudaraku. Dan satu lagi ya, saudaraku, dari persekutuan Sundal Babel ini, saudaraku, ini tidak melahirkan sesuatu apapun, saudaraku. Kalau Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, persekutuan Tuhan dengan gerejanya, saudaraku, itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Tapi, saudaraku, wanita Sundal Babel ini rupanya, saudaraku, tidak mengandung, saudaraku. Artinya tidak melahirkan sesuatu apa di dalam hidupnya, tidak melahirkan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan, untuk kekudusan, saudaraku, untuk masa depan, saudaraku, tidak pernah bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Mereka hobinya pesta pora, saudaraku, dengan raja-raja di bumi, berbuat cabul, saudaraku, mendengarkan apa-apa ajaran dari berbagai macam itu diterimanya. Kemudian, saudaraku, mereka kemudian juga sukanya berpesta memakai kain ungu, kermisi, pamer dengan emas, permata, mutiara, saudaraku, dan lain sebagainya seperti itu, saudaraku. Tapi, saudaraku, tidak mengandung dan tidak melahirkan. Sudah bisa baca di Wahyu pasal 17 ini. Ini bedanya dengan Wahyu pasal 12. Kalau Wahyu pasal 12, karena mempelainya itu Kristus, satu, pengajarannya itu dari Tuhan Yesus Kristus, maka dia kemudian melahirkan karya besar, yaitu melahirkan orang-orang yang sempurna di akhir zaman, yang kemudian diangkat atau harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi jangan sampai saudara terjebak di dalam ajaran-ajaran palsu, yaitu yang cikal bakalnya itu ajaran Bileam, kemudian ajaran wanita Isabel, saudaraku, yang menyebut dirinya nabiya. Sekali lagi, kalau nabi asli justru nggak ngaku-ngaku, tapi pengakuan akan datang dari mulut orang lain. Seperti Tuhan Yesus juga begitu, saudaraku. Pengakuan justru datang dari Petrus, pengakuan datang dari orang lain. Itu kalau nabi asli itu seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.